Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD, nama Ratnawira, dengan NIM 856276125. Pada video kali ini saya akan mengidentifikasi dan mengamati simbiosis yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Alat dan bahan yang saya gunakan ialah pertama-tama, kita harus mengetahui dahulu apa itu pengertian dari simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Nah, sekarang saya masuk kepada pembagian dari simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup, di mana yang satu beruntung dan yang lain dirugikan. Kedua, simbiosis mutualisme adalah dua spesies makhluk hidup bersama, masing-masing mendapat keuntungan dan kedua populasi dapat berkembang dengan baik. Ketiga, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu mendapat untung sedangkan yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Pertama, yaitu kutu daun pada cabai. Di sini dapat kita lihat bahwasanya pihak yang dirugikan yaitu daun cabai, yang dimana daun menguning dan kemudian mati serta buah cabai menjadi busuk. Sedangkan pihak yang diuntungkan yaitu kutu daun, karena ia bisa mengambil nutrisi makanan dari tumbuhan cabai. Kedua, lumut dan kayu. Pihak yang dirugikan yaitu kayu, di mana kayu menjadi lapuk, sedangkan pihak yang diuntungkan ialah lumut. Lumut dapat tumbuh pada batang kayu. Ketiga, nyamuk dengan manusia. Mana pihak yang dirugikan yaitu manusia, karena darah manusia dihisap oleh nyamuk dan dapat juga menyebabkan penularan penyakit malaria dan demam berdarah. Sedangkan pihak yang diuntungkan yaitu nyamuk, karena ia memperoleh makanan dari menghisap darah manusia. Keempat, yaitu kutu dengan manusia, yang dimana pihak yang dirugikan ialah manusia, karena darah manusia dihisap oleh kutu dan menyebabkan gatal di kepala. Sedangkan pihak yang diuntungkan yaitu kutu, ia memperoleh makanan dari manusia yaitu darahnya. Kelima, yaitu ulat dengan tanaman terong, di mana pihak yang dirugikan yaitu tanaman terong, karena daun berlubang dan menguning kemudian tanaman tersebut mati. Sedangkan pihak yang diuntungkan yaitu ulat, yang memperoleh makanan dari tumbuhan terong. Pertama, lumut kerak dan jamur, mana tumbuhan ini sama-sama menguntungkan, yaitu lumut kerak mendapat mineral dari jamur dan jamur mendapat nutrisi dari lumut kerak. Kedua, yaitu manusia dengan tumbuhan. Mereka saling menguntungkan, yang dimana manusia memperoleh oksigen dari tumbuhan dan tumbuhan memperoleh karbon dioksida dari manusia. Ketiga, yaitu tumbuhan dan cacing. Mereka saling menguntungkan, yang dimana cacing membuat lubang-lubang di dalam tanah. Dengan begitu, air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah diserap dan meresap pada akar. Selanjutnya, cacing memperoleh makanan dari daun-daun kering tumbuhan yang berguguran dan kemudian membusuk di tanah. Keempat, yaitu jamur dan tanaman alga. Mereka saling menguntungkan, yang dimana jamur mendapat keuntungan dari hasil fotosintesis tanaman alga, dan tanaman alga menjadi lembab dan bisa melakukan proses fotosintesis. Kelima, yaitu kutu daun dan semut, di mana mereka saling menguntungkan. Kutu daun mendapat perlindungan dari semut dari berbagai serangga yang ingin menyerangnya, sedangkan semut memperoleh embun madu yang dihasilkan oleh kutu daun. Pertama, tumbuhan paku pada inangnya. Pihak yang diuntungkan di sini ialah tumbuhan paku, di mana ia mendapatkan cahaya matahari dan air untuk proses fotosintesis. Sedangkan yang tidak dirugikan ataupun yang tidak diuntungkan yaitu tumbuhan inangnya.
Kedua yaitu semut rangrang pada pohon kelapa. Di sini pihak yang diuntungkan yaitu semut rangrang yang mendapat makanan dan nutrisi dari pohon kelapa. Sedangkan pihak yang tidak dirugikan ataupun yang tidak diuntungkan yaitu pohon kelapa. Terakhir yaitu sirih dan pohon alpukat, di mana pihak yang diuntungkan di sini ialah sirih karena bisa tumbuh dan menjalar pada pohon untuk bertahan hidup. Sedangkan pihak yang tidak dirugikan ataupun diuntungkan yaitu pohon alpukat. Nah, berikut adalah hasil pengamatan yang saya lakukan di sekitar lingkungan saya terkait dengan simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme.